Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Erlina Hasna Fauzia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2210631050010 dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Nah, sebelum lanjut ke materi, kita harus tahu dulu nih apa definisi himpunan itu. Himpunan adalah kumpulan objek-objek, elemen, unsur, atau anggota yang berbeda yang didefinisikan dengan jelas. Nah, selanjutnya kita akan bahas penyajian himpunan. Cara menyajikan himpunan ada 4 cara. Yang pertama yaitu enumerasi. Jika sebuah himpunan terbatas dan tidak terlalu besar, maka kita akan menyajikan himpunan dengan enumerasi, yaitu menuliskan semua elemen himpunan di antara 2 buah tanda kurung kurawal dan tidak harus berurutan. Yang kedua yaitu simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol baku. Simbol-simbolnya yaitu P adalah himpunan bilangan positif, N himpunan bilangan asli, Z himpunan bilangan bulat, Q himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Yang ketiga, cara menyajikan himpunan yang ketiga yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Notasinya, di mana X syarat yang harus dipenuhi oleh X. Yang keempat yaitu diagram Venn. Menyajikan himpunan secara grafis. Selanjutnya ada kardinalitas. Sebuah himpunan dikatakan berhingga jika terdapat n elemen berbeda dengan n anggota bilangan asli. Jika sebaliknya, maka himpunan tersebut dinamakan tak berhingga. Misalkan A merupakan himpunan berhingga nih, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal himpunan A. Dengan dinotasikan n himpunan A atau kardinal A. Jadi kardinalitas itu jumlah dari himpunan. Selanjutnya ada himpunan kosong atau empty set. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen dan kardinalnya sama dengan 0. Dinotasikan himpunan kosong dengan 0 dicoret atau tanda kurung kurawal tanpa isi. Kemudian ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Dinotasikan dengan A subset B. Yang selanjutnya ada himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dinotasikan dengan A sama dengan B, di mana A subset B dan B subset A. Selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Dinotasikan dengan A ekivalen B, di mana kardinal A sama dengan kardinal B. Selanjutnya himpunan saling lepas. 2 himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Dinotasikan seperti pada gambar. Yang terakhir yaitu himpunan kuasa atau power set. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Dinotasikan dengan P, himpunan A atau 2 pangkat kardinal A. Nah, selanjutnya kita akan membahas operasi terhadap himpunan. Yang pertama ada irisan atau interaction. Sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B dinotasikan dengan A iris B, X di mana X anggota A dan X anggota B. Biar lebih paham, aku punya contoh nih. Misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 2, 3, 6, 10. Maka
A iris B jadi 2 dan 3. Yang kedua ada gabungan atau union, himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Dinotasikan dengan A gabungan B, X di mana X anggota A atau X anggota B. Biar lebih paham, aku punya contoh nih. Misalkan A 2, 4, 5, B 3, 6, 7. Maka A gabung B yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga, komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Dapat dinotasikan dengan A komplement X di mana X anggota U dan X bukan anggota A. Yang keempat ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Dapat dinotasikan dengan A selisih B sama dengan X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B, atau sama dengan A iris B komplement. Agar lebih paham, aku punya contoh nih. Misalkan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan B 3, 4, 5, 6, 7. Maka A selisih B yaitu 1, 2, 8, 9. Nah, yang kelima ada beda stangkup atau symmetric difference. Suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Dapat dinotasikan dengan A beda stangkup B sama dengan A gabung B selisih A iris B sama dengan A selisih B gabung B selisih A. Yang keenam ada perkalian kartesian atau Cartesian product. Himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dapat dinotasikan dengan A Cartesian B sama dengan A, B di mana A anggota A dan B anggota B. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum aljabar himpunan dan prinsip dualitas. Hukum-hukum aljabar himpunan ada 11 ya teman-teman. Yang pertama ada hukum identitas. Hukum yang pertama yaitu A gabung himpunan kosong sama dengan A. Yang kedua A iris semesta sama dengan A. Yang kedua hukum nol atau dominasi. Hukum yang pertama yaitu A iris himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Yang kedua A gabung semesta sama dengan semesta. Yang ketiga ada hukum komplement. Hukum yang pertama A gabung A komplement sama dengan semesta. Yang kedua A iris A komplement sama dengan himpunan kosong. Yang keempat ada hukum idempoten. Hukum yang pertama yaitu A gabung A sama dengan A iris A sama dengan A. Yang kelima hukum involusi. Hukum yang pertama yaitu di mana komplement dari A komplement sama dengan A. Yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Hukum yang pertama A gabung A iris B sama dengan A. Yang kedua A iris A gabung B sama dengan A. Yang ketujuh ada hukum komutatif. Hukum yang pertama A gabung B sama dengan B gabung A. Yang kedua A iris B sama dengan B iris A. Yang kedelapan hukum asosiatif. Hukum yang pertama A
gabung B gabung C sama dengan A gabung B gabung C. Yang kedua, A iris B iris C sama dengan A iris B iris C. Yang kesembilan ada hukum distributif. Yang pertama, A gabung B iris C sama dengan A gabung B iris A gabung C. Yang kedua, A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Hukum yang pertama yaitu A iris B sama dengan A gabung B. Yang kedua, A iris B sama dengan A iris B. Yang ke-11 ada hukum 0/1. Hukum yang pertama, himpunan kosong komplement sama dengan semesta. Yang kedua, semesta komplement sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, prinsip dualitas dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, prinsip inklusi eksklusi. Nah, aku punya contoh nih. Misalkan A 1, 2, 3, B 3, 4, 5, 6. Maka A gabung B 1, 2, 3, 4, 5, 6. A iris B jadi 3. Berapa banyak anggota di dalam gabungan dua buah himpunan A dan B? Maka kita cari dulu kardinalnya ya. Kardinal dari A yaitu 3, kardinal dari B yaitu 4, kardinal dari A gabung B yaitu 6, kardinal dari A iris B yaitu 1. Maka menurut teorema, jadi kardinal A gabung B sama dengan kardinal A tambah kardinal B dikurang kardinal A iris B sama dengan 3 tambah 4 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, ini adalah lemma teoremanya. Yang pertama, lemmanya misalkan A dan B adalah himpunan berhingga yang saling lepas atau disjoin. Maka kardinal A gabung B sama dengan kardinal A tambah kardinal B. Ada teorema, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B berhingga dan kardinal A gabung B sama dengan kardinal A tambah kardinal B dikurang kardinal A iris B. Bentuk lainnya, lemmanya, misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinal A beda stangkup B berhingga dan kardinal A beda stangkup B sama dengan kardinal A tambah kardinal B sama dengan 2 kardinal A iris B. Teorema yang lain yaitu misalkan A, B, dan C adalah himpunan berhingga, maka kardinal A gabung B gabung C berhingga dan kardinal A gabung B gabung C sama dengan kardinal A tambah kardinal B tambah kardinal C dikurang kardinal A iris B dikurang A iris C dikurang kardinal B iris C ditambah kardinal A iris B iris C. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang partisi. Partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2, dan selanjutnya dari A sedemikian sehingga A1 gabung A2 gabung dan seterusnya sama dengan A dan AI iris AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Nah, aku punya catatan nih. Yang pertama, jika himpunan A terbatas jumlah elemennya, maka jumlah partisi yang dapat dibentuk tidak lebih banyak dari kardinal A. Yang kedua, himpunan bagian tersebut biasanya disebut blok. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu pembuktian proposisi himpunan. Yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn.
Buatlah diagram Venn untuk bagian ruas kiri kesamaan dan diagram Venn untuk ruas kanan kesamaan. Jika diagram Venn keduanya sama, berarti kesamaan tersebut benar. Yang kedua, ada pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan dan 0 untuk menyatakan bukan himpunan. Yang ketiga, pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan. Nah, aku punya contoh nih, misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A gabung B selisih A sama dengan A gabung B. Maka kita jawab dengan definisi operasi selisih, menjadi A gabung B selisih A sama dengan A gabung B iris A komplement. Kemudian memakai hukum distributif, maka menjadi A gabung B iris A gabung A komplement. Lalu kita pakai hukum komplement, menjadi A gabung B iris semesta. Lalu memakai hukum identitas, menjadi A gabung B. Jadi A gabung B selisih A sama dengan A gabung B itu terbukti. Nah, yang keempat ada pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan proporsi himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi proporsi yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Baik, selesai sudah penjelasan materi himpunan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.